mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dalam pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai memory cache. Ini sudah video kedua, dan video kedua ini kita akan membahas direct mapping. Jadi di video pertama sudah dijelaskan suatu penjelasan yang cukup komprehensif mengenai cache. Jadi sudah ada macam-macam penjelasannya, sekarang lebih ke teknisnya. Jadi, kita sudah tahu cara kerjanya CPU. Cache itu adalah perantara antara main memory dengan CPU. Jadi kalau misalnya data itu disimpan sementara di cache. Kenapa begitu? Karena cache itu ukurannya lebih kecil, jadi pasti mencarinya lebih cepat untuk informasi-informasi yang dibutuhkan saja oleh CPU. Yang memori ini kan besar, pasti mencarinya lebih lama daripada mencari di cache. Nah, kita kasih ceritanya, contohnya gimana. Misalnya CPU mengeluarkan perintah untuk baca isi dari alamat X. Nah, X itu adalah alamat di dalam main memory. Maka pertama dia nggak ke main memory dulu, dia ke yang dekat dulu, yaitu ke cache. Ada gitu. Nah, ternyata misalnya cache ini masih kosong nih, jadi tidak ada. Kalau misalnya dia tidak ada, dia akan ke main memory. Nah, X itu adalah suatu alamat di main memory, jadi X itu pasti ada isinya. Misalnya X itu isinya adalah Y, ya. Nah, maka ya ini akan dibawa ke CPU. Nah, CPU nanti akan mengolah isi dari ya itu. Nah, pada saat dikembalikan, tidak dikembalikan ke main memory, tapi dikembalikan ke cache. Kenapa dikembalikan ke cache? Agar nanti pada saat CPU perlu lagi, dia tidak perlu ke main memory lagi. Jadi pada saat CPU memerlukan lagi, dia nggak perlu ke main memory lagi, dia cukup ke cache saja. Berarti disimpan di cache. Nah, pertanyaannya, cache itu kan juga ada banyak alamat. X ini nanti ditaruh di mana di alamatnya di cache? Nah, itu adalah pertanyaannya yang dijawab dengan jawaban, yaitu ditaruh di mana itu dengan metode bernama pemetaan. Nah, berarti pemetaan atau pemetaan alamat cache itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah direct mapping, yang kedua adalah associative mapping, dan yang terakhir adalah set associative mapping. Nah, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu direct mapping. Nah, jadi apa itu direct mapping? Ini ada penjelasan sedikit lebih lanjut. Jadi kalau kalian masih ingat, di 2 pertemuan terakhir itu membahas mengenai main memory, ada istilah MAR itu. MAR itu memory address register, intinya adalah alamat dari sebuah data di dalam RAM atau memori utama. Nah, MAR ini, jadi isi alamat ini, informasi akan dibagi 3 kalau misalnya di mapping dengan direct mapping. Jadi dibagi 3 informasinya. Nah, ini cuma ilustrasi aja, jadi mungkin tidak persis seperti ini. Nah, dibagi 3 ini gimana? Dibagi 3-nya ini dengan 3 informasi yang berbeda. Jadi yang paling kiri itu informasi tag namanya. Terus kemudian informasi di tengahnya itu adalah informasi line. Line itu bukan sosmed, bukan temannya WhatsApp, ini line garis maksudnya. Nah, terus habis itu yang paling kanan adalah word. Apa maksud dari ketiga informasi ini? Nanti kita jelaskan setelah ini. Itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video kedua itu ini kita berhasil membahas
bagaimana cara kerja cache dan kenapa sebuah cache memerlukan mapping. Nah, terus dari situ kita membahas bahwa ada 3 jenis mapping. Nanti dalam video berikutnya kita akan membahas mengenai direct mapping lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.